Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinu an-nasiha. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah banyak memberikan kita semua nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan kesempatan. Sehingga biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita semua dapat memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam mereka tercurahkan kepada uswatun hasanah, suri tauladan terbaik dalam hidup kita, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berikut kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini dan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Dan pada akhirnya kepada Allah kita berdoa, semoga kita semua akan mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, senantiasa khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada kita semua untuk sama-sama meningkatkan kualitas, meningkatkan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, menjalankan perintah-perintah Allah dan berupaya sekuat tenaga kita untuk menjauhi larangan-larangannya. Dan juga kita berdoa semoga kita termasuk hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya hamba yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah hamba yang paling bertakwa. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, adapun judul khutbah kita pada siang hari ini adalah tadabbur surah At-Tin. Menurut para ulama, surat At-Tin diturunkan di Makkahul Mukarramah setelah surat Al-Buruj. Tema besar dari surat At-Tin ini adalah yang pertama, pengangkatan Allah Subhanahu wa taala terhadap derajat manusia serta balasannya. Kemudian yang kedua adalah ilmu dan juga amal serta iman dan juga balasannya kepada manusia. Itulah yang kelak akan membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebijak-bijaknya hakim yang akan menuntaskan dan mengadili semua permasalahan manusia dengan seadil-adilnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Demi buah tin dan demi buah zaitun. Sebagian pakar tafsir ada yang mengartikan sumpah pertama ini dengan nama bukit yang ada di Baitul Maqdis atau di Palestina. Kemudian pakar tafsir yang lainnya mengatakan bahwasanya tin adalah bukit di Damaskus dan zaitun adalah bukit di Baitul Maqdis. Namun tidak sedikit yang menyebutkan bahwasanya yang dimaksudkan ini adalah dua buah yang sudah dikenal oleh orang-orang Arab dan juga manusia secara umumnya. Buah tin yang manis dan buah zaitun yang pahit, namun manfaatnya sangatlah luar biasa.
Jika yang dimaksudkan adalah tempat, maka konteksnya dengan menambah penafsiran, yakni bukit ataupun tempat tumbuhnya kedua buah tersebut, yakni di dataran Baitul Maqdis, Palestina. Jamaah Jumat rahimakumullah, selanjutnya Allah berfirman, wa turi sinin, dan demi bukit Sinai. Adapun tempat kedua yang dipakai Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah ialah bukit Sinai yang terletak di Mesir. Sebagian ulama menafsirkan bahwasanya bukit ini adalah bukit tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Kemudian selanjutnya Allah berfirman, wa hadzal baladil amin, dan demi kota Makkah ini yang aman. Kota Makkah disebutkan sebagai tempat yang aman karena dijaga Allah Subhanahu wa taala dari sentuhan Dajjal, dan di dalamnya terdapat Baitullah atau Ka'bah. Di sana juga Nabi Muhammad SAW dilahirkan dan dibesarkan serta menerima wahyu yang pertama. Lantas apa hubungannya ketiga sumpah di atas dengan tema besar yang diusung oleh surat At-Tin, surat yang membawa misi manusia terbaik? Selain itu juga memerlukan kaidah yang nantinya Allah Subhanahu wa taala contohkan dalam ayat selanjutnya. Adapun penyebutan ketiga kelompok sumpah tersebut mengindikasikan yang pertama, sumpah dengan buah tin, sumpah dengan buah zaitun, yang berarti mengisyaratkan tempat asal kedua buah tersebut, mengingatkan kepada seluruh umat akan perjuangan Nabi Isa alaihissalam yang terlahir tanpa orang tua atau tanpa bapak karena izin Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus sebagai tanda kekuasaan Allah, dan juga ia tumbuh bersama didikan Allah melalui ibu kandungnya sendiri. Jamaah Jumat rahimakumullah, di ayat selanjutnya penjelasan pada ayat ini juga mengatakan bukit Sinai memberikan isyarat bahwasanya ini adalah tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Nabi yang juga perjuangannya tak ringan, sejak kecil harus berpisah dengan keluarganya, kemudian dididik oleh rezim yang kejam, dan juga ditakdirkan untuk menyampaikan risalah di depan sumber ataupun inisiator kezaliman, yakni pemimpin yang sangatlah zalim, Fir'aun laknatullah alaihi. Adapun yang ketiga, negeri Makkah Makkatul Mukarramah mengisyaratkan sebuah kisah yang sangat luar biasa, yakni seorang nabi yatim yang menjadi pamungkas nabi dan rasul Allah, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi makhluk terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Dan kemudian risalah yang dibawanya sampai hari penentuan atau hari kiamat. Jamaah Jumat rahimakumullah, di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tiga tempat yang mengindikasikan juga tiga manusia terbaik yang diciptakan Allah dan diutus ke muka bumi untuk membimbing manusia. Kemudian selanjutnya Allah menyampaikan misi dari surat ini, yakni mengungkap tanda-tanda kekuasaan Allah melalui penciptaan manusia yang sangatlah dahsyat dalam bentuk yang sempurna dan terbaik di antara sekian makhluk yang ada di alam ini. Manusia secara fisik diberikan indera terlengkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia dibekali oleh Allah dengan otak dan juga perasaan. Bahkan struktur tubuh dan anatominya juga sangat bagus dan indah. Proses penciptaannya bahkan sangatlah menakjubkan. Kebaikan di sini mencakup berbagai dimensi. Secara fisik, manusia ialah makhluk Allah yang terbaik. Meskipun
Kadang manusia mengagumi alam-alam ini dan isi-isinya, namun ia akan lebih takjub bila mengetahui dirinya sendiri. Jantung yang berdetak sebelum ia dilahirkan dari rahim ibunya dan tak pernah berhenti sampai ajal mendatanginya. Bahkan organ-organ luar yang tatanan eksteriornya sangatlah baik dan juga organ-organ dalam yang sangatlah seimbang, sehingga ia benar-benar menjadi manusia yang sebenar-benarnya memiliki amanah, menanggung tugas khalifah dan memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Manusia diberikan indera ataupun rasa sedih dan gembira, nikmat lupa dan ingat dan sebagainya. Namun sebaliknya, bila kemuliaan yang segalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak disyukuri, maka semua itu akan mengakibatkan Allah Subhanahu wa taala murka. Lantas Allah berfirman di ayat selanjutnya, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yakni neraka. Adakah kehinaan, adakah kenistaan selain mendekam di dalam panasnya api neraka, kesengsaraan dan juga keabadian dalam penyesalan? Maka dalam struktur kata asfala safilin secara zahir berarti tempat terendah. Di antara penghuni tempat terendah ialah dasar api neraka. Jamaah Jumat rahimakumullah, di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus. Jamaah Jumat rahimakumullah, inilah standar untuk menjaga kualitas kesempurnaan manusia, iman dan amal soleh. Iman dengan berbagai dimensi kepercayaan yang diikuti dan juga dibuktikan dengan keseriusan beramal dan menjaga kesinambungan atau istiqomah. Hal inilah yang menjaga manusia untuk keluar dari rel kesempurnaan. Orang yang memiliki karakter demikian layak mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak dikurangi. Kemudian Al-Imam Tabrani mengeluarkan sebuah hadis qudsi yang mengabarkan bahwa jika seorang hamba diberikan cobaan Allah Subhanahu wa taala berupa sakit dan ia ridha dan bersyukur atas cobaan itu, maka di saat ia sembuh, ia bagaikan terlahir kembali dari rahim ibunya. Dosa-dosanya tergugurkan dan mendapatkan pahala sebagaimana saat ia melakukan kebaikan-kebaikan. Jemaah Jumat rahimakumullah, jika tanda-tanda di atas sudah demikian jelasnya, lantas apa yang menyebabkan mata hati manusia tertutup sehingga tak mau melihat dan menerima kebenaran yang sangat jelas di depan mata? Maka Allah berfirman di ayat selanjutnya, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan setelah adanya keterangan tersebut? Jamaah Jumat rahimakumullah, hanya orang-orang yang tak pandai bersyukur sajalah yang berpaling dari meyakini kepastian hari akhirat. Hari tatkala keadilan ditegakkan dan tak ada yang bisa menutupi kezaliman sekecil apapun. Oleh karenanya sangat wajar jika kata ganti yang digunakan mengkhitab ayat ini adalah langsung, yakni kata ganti kamu yukadzibuka ba'. Hal ini sekaligus untuk memberikan bahwasanya tantangan kepada jiwa-jiwa yang selalu menentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas Allah berfirman di ayat selanjutnya, "Alaisallahu biahkamil hakimin." Jika nantinya Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kembali orang-orang dan beramal soleh dengan kemuliaannya yang lebih, serta memperlakukan orang-orang yang mendustakan dengan balasan yang besar, maka yang demikian itu bukanlah sebuah kezaliman,
Karena Allah Subhanahu wa taala takkan memurkai, takkan menyiksa hambanya kecuali setimpal dengan perbuatan dan kezalimannya. Jika Allah Subhanahu wa taala melebihkan pahala dan balasan kebaikan, itu semua karena rahmat dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Maka pertanyaannya di akhir surat ini tidaklah untuk dijawab, karena jawabannya hanya satu, yakni berupa pembuktian kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha adil. Karena persaksian yang dihadirkan bukan hanya buku catatan amal, bukan hanya orang-orang yang bersangkutan, namun berupa bukti otentik yang tak terbantahkan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Yasin ayat ke-65, "Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan dan kaki mereka, memberikan saksi terhadap apa yang dahulu mereka lakukan. Jamaah Jumat rahimakumullah. Jika Allah Subhanahu wa taala memuliakan sebuah tempat, memuliakan sebuah waktu, dan Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan manusia pilihannya untuk menjadi pelajaran berharga bagi orang-orang yang nantinya bisa menggunakan akal sehatnya, maka menjadi manusia baik yang mengetahui dan bisa mensyukuri kesempurnaan itu adalah pilihan, bukanlah paksaan. Namun pilihan ini akan mendatangkan konsekuensi yang sangatlah berbeda. Jika iman dan juga amal soleh yang dipilih, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan itu dengan surganya. Namun sebaliknya, jika ingkar dan dusta yang ia lakukan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tak punya lagi alternatif selain mengganjarnya dengan kemurkaan dan kehinaan di dalam kekalan neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i min wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wal huda wat tuqa wal afa wal ghina. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha 'azima yazkurkum wa lazkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.